Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kita. Pada kali ini kami Dialektik TV bersama Forum Satu Bangsa dengan Ceruk Berpikir akan membahas tentang spiritualitas. Nah, kembali lagi Mas Heri Haryanto Azumi sebagai narasumber kita. Siap, Mas Adri. Ya. Apa kabar Mas? Pagi. Alhamdulillah, pagi ini sehat, cerah udaranya, dan anginnya begitu semilir. Iya. Iya. Hari ini kita syutingnya pagi terus ya. Iya. Jadi kita biasakan bangun pagi. Gitu. Iya, Alhamdulillah. Jadi begini Mas, tema kita kali ini spiritualitas. Kenapa saya angkat tema ini? Karena mengingat pidato Mas Heri Haryanto Azumi di video sebelumnya tentang di Haul Gus Im kemarin, ya, bukan Haul 40 hari Gus Im. Iya. Itu Mas Heri mengatakan bahwa kedepannya yang dibutuhkan adalah kepemimpinan spiritual di dunia ini. Nah itu maksud dari pidato itu bagaimana Mas? Oh iya. Wah, ini sebenarnya memang saya dari kemarin-kemarin ingin bicara ini dengan Bang Adri, karena Bang Adri ini kan orangnya kan sangat peka dan sangat memiliki ketajaman ya dalam spiritualitas. Perlu kita ketahui Bang Adri ini orang yang sangat gemar ziarah ya Pak Adri ya, ke semua situs-situs historik maupun situs-situs spiritual ya. Iya. Nah, maksud saya itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya Bang Andri ini secara tidak sadar sudah melakukan itu, back to spirituality, tanpa harus melihat apa latar belakangnya. Nah, ini yang menarik bagi saya. Nah, dalam kesempatan 40 hari Gus Im, peringatan 40 hari meninggalnya Gus Im, kita waktu itu bicara tentang bangkitnya spiritualitas atau peran kepemimpinan spiritual di masa depan. Saya ingin melihat dari dua aspek, Bang Andri. Aspek pertama adalah aspek krisis peradaban yang terjadi di dunia ini. Peradaban Barat yang sedang mengalami krisis. Barat yang awalnya itu Yudeo-Kristian, tiba-tiba di perjalanannya kemudian menjadi sangat materialistik. Menjadi sangat terdorong untuk mencapai kesuksesan material. Memang ada juga doktrin tentang etika Protestan dan spirit of capitalism ya, Max Weber ya. Tapi juga maksud saya begini, bahwa perjalanan kapitalisme, perjalanan sistem dunia modern itu telah mengarahkan manusia menjadi manusia yang material. Manusia yang memfokuskan kepada pencapaian material. Nah, ini membuat manusia kemudian menjadi, setelah bertumpuk-tumpuk sekian abad, manusia mengalami krisis, yaitu krisis spiritualitas. Nah, seiring dengan waktu kemudian manusia Barat ini, manusia yang tumbuh dari namanya kultur Barat ini kemudian mencari, in search of the fittest spirituality, spiritualitas yang paling cocok dengan kondisi krisis manusia tersebut. Nah, banyak tulisan dari pakar-pakar sosiologis, antropologis, psikologi dari Barat justru kemudian mencari apa sih spiritualitas baru yang bisa menyelamatkan manusia dari ketergantungan material. Karena manusia yang material ini kemudian terus berebut material. Jadilah perang di mana-mana. Jadilah kemudian perebutan teritori, perebutan sumber daya alam, kemudian perebutan hegemoni dan dominasi. Nah, ada seorang pakar yang kemarin saya kutip yaitu Lawrence Taub, seorang pakar sosiologi antropologi kelahiran New Jersey, New York, kemudian belajar di Israel, belajar di Jepang, di Nepal, di India, di banyak negara seluruh dunia. Yang kemudian dia menyimpulkan bahwa ke depan ini kepemimpinan spiritual itu akan menjadi imperatif, akan menjadi wajib bagi manusia, karena manusia telah mengalami krisis spiritual tadi, krisis dunia yang material, sehingga dia butuh namanya kalau dalam bahasa Islam mungkin kembali pada fitrahnya, yaitu kembali pada keseimbangan materi dan spiritual. Nah, jadi suatu imperatif, suatu kewajaran, suatu keniscayaan jika kemudian manusia di dunia ini akan mencari figur. Kita bicara spiritual itu kan bukan semata agama ya. Agama memang arahnya membuat manusia menjadi manusia yang spiritual.
karena dia berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana manusia mendapatkan enlightenment, mendapatkan pencerahan dari keimanan dia dan dari ketergantungannya kepada Tuhan. Nah, ini kesempatan bagi dunia untuk bekerja sama. Saya selalu mengatakan bahwa ini era kolaborasi. Ternyata kemudian memang kalau kita analisis secara struktural, ketergantungan manusia pada materi ini membutuhkan namanya intervensi spiritualitas. Inilah yang saya maksud bahwa ke depan dunia akan pendulum dunia akan bergerak ke arah spirituality. Setelah sekian lama bergerak pada sisi materialisme. Jadi spiritualitas adalah akibat dari jauhnya manusia dari perasaan spiritual. Sense of spirituality ini akan sangat dibutuhkan oleh manusia ke depan. Itu Pak Andri. Baik. Ini kan begini Mas, semua negara itu kan menganut agama lah. Hampir tidak ada lagi sekarang yang kita lihat negara tanpa agama, walaupun ada lah, tapi tidak terlalu dominan seperti dulu. Nah pertanyaannya, namanya agama-agama saat ini tidak memenuhi sisi spiritualitas itu apa bagaimana? Iya, pada dasarnya setiap agama itu kan mengandung sisi spiritual karena ada rasa iman, ada faith in God tanpa ada pertanyaan. Orang tidak bisa lagi bertanya secara rasio tentang iman tadi. Iman yang bagaimana? Kalau agama mengukur agama lain akan terjadi perdebatan. Tapi kalau kita menyelam lebih dalam ke sisi satu agama, apapun keyakinannya itu adalah suatu bentuk spiritualitas. Namun itu tadi ada sistem dunia yang bergerak di luar zona agama bahwa pencapaian materi adalah kunci kebahagiaan. Ada namanya spirit of achievement in material things ya, hal-hal yang bersifat material. Orang ditanya, apa kriteria Anda sukses? Ya kalau sudah punya rumah, punya saving, punya macam-macam yang sifatnya material. Aset yang banyak dan sebagainya. Nah, belum menjadi suatu di kemarin-kemarin ya, belum ada satu ukuran bahwa tingkat keberhasilan seseorang adalah misalnya seberapa besar kita mendonate kita punya materi tadi, aset, uang segala macam untuk namanya kemaslahatan publik. Itulah yang saya lihat berkembangnya filantropi di dunia barat secara agresif karena mereka ada perasaan ingin mendapatkan spirituality itu dengan mendonasikan kekayaan-kekayaannya. Jadi sebenarnya ini seiring dengan kemajuan itu manusia menemukan bahwa dirinya kosong. Kosong itu diisi dengan namanya spirituality dalam bentuk kemanusiaan yaitu filantropi. Jadi filantropi dan spirituality itu akan bergandeng erat ke depan. Jadi yang saya maksud bukan spirituality adalah kepemimpinan tokoh agama, belum tentu. Belum tentu seorang tokoh agama itu merepresentasikan spirituality. Ya, spirituality artinya adalah kemampuan seseorang untuk mengisi ruang batin yang kosong tadi dengan sesuatu yang ilahiyah. Karena itu dalam pertemuan setahun yang lalu dengan Habib Umar, saya menyerukan, kita semua menyerukan waktu itu namanya Nahdlatul Qulub, kebangkitan rohaniah. Artinya siapapun di dunia ini, agamanya apapun, kembali kepada semangat spiritualitas. Semangat untuk menjadi terikat dengan Tuhan, tapi juga sekaligus terikat bagaimana keterikatan dengan Tuhan itu manifest di dalam hubungan kemanusiaan dan kesemestaan. Itu kalau bahasa Islam mungkin rahmatan lil alamin. Bagaimana iman kepada Allah itu menjadi sebab turunnya rahmat kepada semesta alam. Itu. Nah ini kan kenapa spiritualitas ini tidak menonjol kan faktor tadi itu. Masyarakat terlalu materialisme gitu. Nah, tapi kelompok-kelompok spiritualis atau orang-orang yang sudah memiliki tingkat spiritualitas tinggi itu cenderung untuk menjauhkan diri dari keramaian, menjauhkan diri dari publik. Mereka ya cenderung menyepi di suatu tempat-tempat itu, sehingga yang di ruang publik ini diisi oleh orang-orang yang materialistik itu. Nah, iya memang ada satu konsep uzlah ya, kalau di dalam Islam ada uzlah.
menepi, mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk mendapatkan pencerahan spiritual. Memang pada dasarnya gini, ada juga di dalam konsep kita ada wali ya, ada wali yang bercampur dengan manusia pada umumnya. Wali yang kewalian itu diukur dengan kebersamaannya bersama manusia-manusia yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Banyak juga begitu. Tapi juga ada konsep wali yang uzlah tadi, yang menepi dari dunia. Artinya memang jenis-jenis kewalian ini berbeda. Tokoh-tokoh yang spiritual berbeda. Di semua agama saya kira itu ada. Ada tokoh agama yang publik, ada tokoh agama yang seperti biarawan-biarawan, menepi dan selalu memuji Tuhan, kemudian mendalami keimanan dan sampai pada level menemukan diri sendiri, diri yang ma'rifat lah, ma'rifatun nafs. Nah itu di semua agama ada. Di kuil-kuil Buddha, di mana-mana, di wihara-wihara yang terpencil, di pedalaman, di hutan, tengah, di gunung-gunung, selalu ada dimensi bahwa pencarian Tuhan itu akan didapatkan manakala seseorang menemukan dirinya di dalam kesepian tadi. Nah itu tidak mempengaruhi jenis spiritual ini, karena sebenarnya mereka semua mengarahkan manusia mengenali dirinya sendiri, mengenali siapa Tuhannya dan siapa dirinya sendiri. Ma'rifatun nafs untuk menuju ma'rifatullah ini. Artinya tidak bisa disalahkan juga ketika orang uzlah itu. Kita tidak bisa menyalahkan, karena pada dasarnya manusia mengalami fase hidupnya masing-masing. Mungkin pada suatu saat beliau-beliau yang beruzlah tadi juga menjadi bagian dari keramaian. Keramaian dan kesepian itu sebenarnya kan dua sisi mata uang saja. Ada saatnya manusia menepi, sepi dalam ramai, ramai dalam sepi. Jadi istilahnya itu menjadi dua dunia yang terhubung satu sama lain. Nah, spiritual yang saya maksud adalah ketika manusia kembali pada nilai-nilai budayanya, nilai-nilai budinya. Kalau dalam bahasa dulu ada namanya kembali pada budi, nilai-nilai budi, yaitu suatu jenis spiritualitas yang itu tadi berhasil memanifestasikan diri dalam bentuk akhlak sosial. Akhlak sosial itu artinya adalah ketika kita melihat orang lapar, ya kita membantu orang lapar itu. Tanpa melihat apakah kita seorang agamawan atau non-agamawan. Artinya sudah menjadi bagian dari akhlak sosial. Nah, akhlak sosial ini sebenarnya adalah bentuk implementasi dari spirituality yang paling kelihatan. Suatu masyarakat itu dianggap spiritual manakala kesenjangan sosialnya tidak terlalu jauh. Semakin kecil kesenjangannya, maka itulah the spiritual form of religion sebenarnya. Nah, seringkali suatu masyarakat religius itu justru diwarnai dengan kesenjangan yang tinggi. Ada tokoh agama sangat makmur, sangat kaya, tapi sekelilingnya miskin misalnya. Itu belum menjadi bentuk spiritualitas yang utuh, karena spiritual itu artinya adalah kemaslahatan bagi sosial tadi. Social spirituality, social welfare. Nanti ada suatu juga negara tidak terlalu kaya secara ukuran ya, tapi masyarakatnya adil sejahtera. Mereka merasakan suatu persamaan yang relatif dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi salah satu ukuran. Seperti dulu misalnya ada seorang di zaman Majapahit, ada seorang putri kerajaan yang kemudian menjadi Raja Majapahit yang ketiga setelah Jayanegara, nah itu Tribhuwana Tunggadewi. Dia seorang Hindu, Tribhuwana Tunggadewi seorang Hindu. Dia dibimbing oleh seorang biksuni yang merupakan istri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, yaitu Gayatri Rajapatni. Nah, dia belajar spiritualitas dari seorang Buddhis. Dan dia sendiri seorang Hindu. Tapi dia mampu menerapkan itu dengan baik, tanpa harus kehilangan identitas seorang Hindu. Dan sang guru, Gayatri Rajapatni, putri Kertanegara yang dinikahi oleh Raden Wijaya, tetap menjadi seorang biksuni. Artinya apa? Ada suatu kematangan spiritual. Bahwa spiritual itu bukan masalah agama.
bukan agamaku harus ini harus itu, tapi untuk bisa menerapkan sebuah spiritualitas. Karena yang diterapkan oleh Gayatri adalah spiritualitas dalam bentuk akhlak sosial tadi. Nah, saya kira tingkat spiritualitas suatu bangsa akan diukur seperti ini, diukur seberapa mampu setiap agama itu mampu menjadikan dirinya bagian dari agen-agen ilahiyah di muka bumi yang diterima oleh semua manusia. Tanpa memandang agamanya tanpa memandang agama. Kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kira-kira itu tujuan Tuhan menurunkan manusia adalah untuk menjadi penebar rahmat sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya saya kira semua agama itu berasal dari apa yang disebut sumbernya hakiki. Kemudian jalannya berbeda-beda saja gitu. Jadi spirituality itu adalah mata rantai historis yang kita bisa petik dari zaman pertama manusia turun ke muka bumi sampai kemudian menemukan berbagai pencambangannya, menemukan pengalaman-pengalamannya, dikayakan dengan pengalaman sejarah. Jadilah sekarang adalah akhlak sosial di era sekarang ini. Itu. Nah ini kan kalau kita lihat misalnya di dunia internasional nih Mas, ada seorang spiritualis misalnya bernama Dalai Lama ya, itu seorang Buddha. Ada Satguru itu orang Hindu, tapi justru jemaah yang hadir setiap seminar-seminar yang diadakan itu lintas agama. Maka seorang Hindu misalnya Gede Prama itu kan seorang Hindu, tapi dia mengatakan bahwa guru spiritual saya adalah Dalai Lama. Yeah. Dan Karen Armstrong katanya. Betul. Jadi pernah belajar spiritualitas di dua guru ini. Artinya menandakan bahwa sebenarnya kalau spiritualitas itu semuanya punya titik temu di semua agama. Yeah. Hanya memisahkan adalah mungkin hukumnya. Ya. Tidak usah jauh-jauh di kita juga begitu. Di Indonesia juga banyak pengalaman seorang kiai misalnya di Jawa Timur namanya Kiai Pesantren Ngalah namanya, Kiai Soleh. Kiai Soleh ini adalah pengikut Gus Durian. Jadi kalau beliau mengadakan acara, mengadakan pengajian, itu yang hadir bukan hanya kalangan ulama, kalangan santri, tapi juga para pendeta, para pastor, para tokoh agama Hindu dan seterusnya. Artinya ketika manusia itu sudah kemudian bisa menerima atau belajar dari seseorang manusia yang lain tanpa melihat latar belakang agamanya, itulah sebenarnya tanda-tanda kematangan spiritual. Atau juga banyak juga misalnya kalau tadi Bang Adri menyampaikan pengalaman di India dan terutama di India ya, karena persinggungan antar agama itu sangat kuat berabad-abad mungkin bermilenia-milenia, kematangan di sana sudah sampai pada level itu sekalipun masih ada sisa-sisa konflik ya, tapi setidaknya ada satu kelompok masyarakat yang sudah merasa bahwa agama itu adalah bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan tadi, kemaslahatan ilahiyah. Nah, karena itu saat ini perdebatan di antara agama-agama bukan lagi pada agama siapa yang paling benar, bukan agama siapa yang paling benar, tapi seberapa jauh kita kemudian bisa memberikan manfaat. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu adalah satu bentuknya adalah bagaimana setiap agama ditantang untuk lebih manifest kontribusinya terhadap kehidupan manusia dan semesta alam. Nah, munculnya ajaran-ajaran tentang cinta alam, cinta binatang, itu sebenarnya bagian dari manifestasi rahmatan lil alamin tadi. Nah, cuman dari sisi kita kaum muslimin Bang Andri, seringkali sekarang terjebak pada formality. Nah, formality inilah kemudian karena terlalu formal, terlalu didesak untuk menjadi formalize gitu ya, akhirnya cenderung mengabaikan substansi. Nah, inilah tantangan juga bagi para ulama muslim, para pemimpin agama Islam untuk lebih bisa menerjemahkan tadi. Jadi yang diserukan kepada umat bukan lagi masalah dirikan negara Islam, bukan lagi in wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, bukan itu. Tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak tadi. Itu sebagai misi utama, misi profetisnya Nabi Muhammad, diturunkan oleh Allah, diangkat sebagai nabi ya, liutammima makarimal akhlak tadi. Akhlak ini kan sangat luas. Kalau saya boleh katakan ya akhlak ini sebenarnya adalah kemanusiaan yang sempurna gitu. Makarimal akhlak.
Gitu Bang. Artinya kalau kita sudah bicara akhlak itu mendahulukan akhlak itu ya formalitas apa mazhab itu udah menjadi nomor 2 lah ya. Iya, iya. Kalau mazhab itu di dalam Islam kan sebenarnya kan jalan dia kan. Jalan yang selamat. Jadi seseorang yang awam kan tidak mungkin mencapai tujuan tanpa mazhab, tanpa ada apa namanya jalan yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang otoritatif lah kira-kira gitu. Nah dia suruh milih, kamu lewat jalan ini, karena jalan ini udah terverifikasi sebagai jalan yang benar, sudah otoritatif lah gitu. Cuman kemudian di tengah jalan ini kan seringkali ada perdebatan yang terlalu teknis tentang bagaimana hukum A, hukum B dan seterusnya. Manusia kemudian menjadikan hukum ini sebagai pegangan yang lebih tinggi daripada akhlak tadi. Padahal akhlak ini adalah fauqal ilmi. Akhlak ini di atas ilmu. Jadi seseorang yang berilmu tinggi setinggi apapun kalau tidak berakhlak, dia tidak memiliki nilai apapun. Nah, jadi akhlak itu adalah inti dari menurut saya adalah inti dari tujuan ajaran Islam. Sama juga dengan agama-agama lain yang diturunkan untuk memperbaiki spiritualitas manusia. Gitu. Loh, menurut Mas Heri, apakah bisa nanti ke depannya spiritualitas ini menjadi solusi itu terhadap ya seperti perang saat ini kan? Ini perang ini kan bukan sekedar antar agama atau antar negara, tapi sudah sesama agama itu sudah saling perang sekarang. Itu tadi karena manusia digerakkan oleh peradaban materi, Pak. Tadi saya katakan bahwa peradaban Barat itu peradaban yang paling agresif, yang paling berhasil memenangkan pertarungan karena selalu diakhiri dengan punahnya suatu peradaban yang lain. Ketika peradaban Barat bertemu dengan peradaban Maya dan Inka di Amerika Selatan, maka Maya dan Inka punah. Nah, ketika peradaban Barat ketemu dengan peradaban Indis di India, India punah. Diisi dengan namanya peradaban Barat, ditaklukkan oleh peradaban Barat. Ketika Barat mengalahkan Turki Utsmani misalnya pada 1000 di 1900 dengan runtuhnya khilafah, maka seluruh zona pengaruh Turki di Eropa dibabat habis oleh peradaban Barat. Nah, sama juga di Afrika, sama juga di Amerika sebenarnya. Amerika yang Indian ini, Amerika ini sebenarnya kan benua kaum Indian ya. Tapi kemudian punahlah mereka. Atau di Australia, orang aborigin, punah aborigin. Kenapa? Karena sifatnya yang agresif dan material. Nah, sementara tantangan hari ini ketika manusia semua bergerak pada material, manusia kehilangan dirinya. Manusia kehilangan dirinya. Jadi hanya manusia diukur dari materi tadi. Nah, peradaban materi ini sekarang akan berhadapan dalam sebuah perang besar. Kalau saya lihat perang besar, perang mempertahankan eksistensi material tadi. Nah, kemarin sudah sampaikan bahwa peradaban Barat telah berhasil bertahan selama 4 kali krisisnya. Peradabannya ini. Nah, sekarang pada konjungtur yang sangat menentukan yaitu bertarung melawan peradaban sinik, peradaban timur, dan peradaban Barat harus memastikan bahwa dia survive menghadapi peradaban sinik ini. Sekali dia kolaps, maka Barat akan kolaps. Nah, karena itulah salah satu solusi agar peradaban manusia ini tidak kolaps adalah bagaimana Barat belajar ke Timur tentang spiritualitas. Timur juga belajar materialitas dari Barat supaya terjadi keseimbangan. Kan ujungnya ini adalah perebutan hegemoni ya. Nah, dunia ini tidak bisa dikuasai oleh satu kelompok peradaban saja. Harus ada peradaban lain sehingga terjadi keseimbangan. Peradaban manusia bergerak karena ada keseimbangan, karena ada peradaban yang lain tadi. Kalau terjadi apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama sebagai the end of history, bahwa peradaban Barat unggul, tak terkalahkan dan menghabisi peradaban lain, maka itulah sebenarnya the end of humanity sebenarnya. Kenapa? Karena peradaban tidak menemukan pengimbangnya, dia sudah nggak punya alasan untuk eksis. Jadi disitulah perlunya kolaborasi, perlunya suatu kerjasama, dialog dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks spiritualitas agama-agama juga harus banyak berdialog.
ketika menjadi suatu yang terformalize, maka dia akan terjebak pada materi tadi. Dia akan menjadi peradaban materi juga. Kenapa? Karena akan memenangkan simbol-simbol tertentu. Memenangkan satu jenis simbol tertentu dengan suatu klaim kemenangan atas yang lainnya. Dan itu pasti akan perang ujungnya kan. Nah, era perang itu sebenarnya sudah selesai dari sisi agama-agama. Era perang salib, era apa? Menurut saya itu sudah menjadi pelajaran pahit. Bagaimana manusia menjadi korban dari pertarungan ratusan tahun untuk memperebutkan sebuah klaim bahwa agamaku yang paling unggul. Agamamu kalah. Itu sudah era yang sudah selesai. Kita sekarang harus bicara, kita semua memiliki klaim kebenaran atas Tuhan. Bahwa Tuhan menakdirkan kita ada bersama-sama. Kira-kira kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mewujudkan takdir kita bersama-sama ini untuk kemaslahatan kemanusiaan dan semesta alam. Nih Mas, balik lagi tentang tadi tadi kan Mas Heri mengutip Max Weber ya tentang Protestant Ethic Spirit of Capitalism itu. Kan Mas Weber ini mengatakan bahwa Calvinis itu, Protestan ini punya konsep tentang kerja keras, nilai-nilai, etika-etika tentang kerja keras, kedisiplinan, hemat gitu. Nah itu menunjukkan bahwa itulah menyebabkan mereka itu kaya orang Protestan itu. Sedangkan Max Weber juga pernah menulis tentang Islam, tentang Islam. Nah dikatakan bahwa Islam itu lebih menunjukkan sisi seperti harta rampasan perang, kan harta rampasan perang itu menghasilkan dari kekayaan. Dan Islam itu menolak judi. Padahal judi itu adalah cara untuk kapitalisme, belajar spekulasi. Artinya tidak ada nilai-nilai spirit untuk kaya di Islam itu. Nah, yang dikatakan. Itu dia. Jadi kalau kita bicara namanya ekonomi penjarahan, ekonomi yang berbasis pada penjarahan atas bangsa lain atau kelompok lain, itu sebenarnya apa yang sekarang ini dipraktekkan oleh negara-negara besar. Penjarahan atas Irak, penjarahan atas Libya dan sebagainya. Itu satu contoh dari peradaban lama yang kemudian hancur, ditiru lagi oleh kekuatan besar hari ini. Artinya apa? Ekonomi yang berbasis pada penjarahan itu akan menemukan kulminasinya dan kemudian hancur peradabannya. Kenapa? Karena tidak ditopang oleh suatu sistem ekonomi yang produktif. Tadi Calvinis betul menganjurkan manusia untuk menjadi seorang yang produktif, manusia yang berkarya gitu kira-kira. Nah, sementara ada dalam praktek hukum Islam itu namanya ya, harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa era perang model itu sudah selesai. Era model perang zaman pertengahan itu sudah selesai. Kenapa? Karena sudah ditemukan suatu konsep baru tentang nasionalisme sebagai produk sejarah ya. Nah, memang kalau hukum perang ada hukum rampasan perang. Nah itu bagian dari manifestasi dari kalah dan menang dalam peperangan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa perang hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Baik yang menang dan yang kalah sama-sama sengsara. Nah, Amerika yang terbiasa sebagai apa istilahnya koboi, negara koboi dengan melakukan perampasan tadi, melakukan politik-politik perang yang asimetris, yang apapun namanya, itu tadi mengalami apa yang disebut sebagai krisis karena tidak lagi imbang antara produksi dan output ekonominya. Itu yang dipakai Cina. Semua ketika Amerika terlena dengan dapat rampasan perang dari mana-mana, Cina masuk dengan produksinya. Dia kuasai pasar Amerika dengan produksi Cina. Karena Amerika sudah terlalu senang dengan rampasan-rampasan perang. Dengan ekonomi penjarahan, dimanjakan oleh sistem ekonomi yang tidak adil tadi. Nah itu. Jadi kalau kita mau tumbuh bersama di dunia secara spiritual, maka harus ada kerjasama tadi. Timur belajar dari Barat, Barat belajar dari Timur, menemukan satu keseimbangan baru di dunia. Dan akhirnya klaim kebenaran itu bukan lagi pada apa dasar agamamu, tapi seberapa besar manusia beragama, manusia spiritual itu mampu memberikan manfaat bagi semesta. Berarti ada ketidakadilan dan dari Barat ketika memandang Timur pada saat itu ya? Ya, saya kira begitu.
Nah, sama misalnya dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Islam ya, misalnya di Iran. Pemerintah Islam Iran dia memotivasi perlawanannya dengan ajaran-ajaran Islam misalnya. Nah, tantangan bagi Iran adalah bagaimana ketika menjadi negara yang kuat itu mampu menjadi pelindung bagi yang lain. Kalau jebakannya negara Tuhan itu, negara agama itu adalah ketika menjadi negara yang tumbuh, mampu nggak dia membuktikan bahwa ajaran-ajaran agama yang diklaimnya dalam bentuk negara tadi mampu menjadi pengimbang, mampu menjadi pemberi kemanfaatan bagi yang lain. Kalau kemudian ini negara perang terus, ya Tuhan dibawa perang akhirnya. Ketika Tuhan dibawa perang, maka agama lain juga akan membawa Tuhan ke dalam perang. Itu akan mengulangi pada perang salib, perang-perang agama yang lain yang terjadi pada era abad pertengahan. Dan bahkan mungkin juga perang antar internal agama, antara sekte-sekte atau kelompok-kelompok di dalam agama, karena ada perbedaan ajaran di situ, perbedaan doktrin kan. Nah, perang di dalam agama itu biasanya lebih menyakitkan dan lebih panjang. Seperti perang antara orang umat Katolik Irlandia dengan umat Kristen Inggris misalnya. Itu perang yang sangat menyakitkan selama ratusan tahun. Dan sampai sekarang masih terjadi kan. Irlandia Utara misalnya di situ antara yang Katolik dengan Protestan misalnya. Belum lagi antara Sunni Syiah di dalam Islam misalnya, yang di Timur Tengah misalnya. Itu menjadi satu pelajaran pahit bagi kemanusiaan untuk tidak mengulangi lagi itu. Nah ini Mas, konteks Indonesia misalnya. Kalau tadi kan mengatakan pemimpinan spiritual. Nah ini kita tidak tahu agama apa yang lebih cocok atau siapa orangnya. Karena kalau kita lihat faktanya, justru ketika agama itu dimunculkan, ini kan menjadi sumber konflik sebenarnya. Oke lah, dikatakan bahwa agama itu sebagai perekat. Ya, tapi juga agama itu bisa menjadi suatu sumber konflik. Ambil contoh misalnya ketika tragedi Poso kan, Ambon, itu kan ada isu agama. Terus ketika tragedi 65 itu, 66, itu juga ada unsur agama. Jadi apakah rakyat kita masih percaya bahwa nanti kepemimpinan spiritual itu bisa memimpin Indonesia ini? Begini, agama yang berkonflik di Poso, di mana-mana itu saya lihat lebih cenderung menjadi kuda tunggangan para kapitalis. Itu tadi masih menjadi bagian dari peradaban materi tadi. Peradaban materi yang menubuh dalam berbagai korporasi besar dunia misalnya, kemudian memperebutkan suatu kawasan, misal katakanlah di Poso, antara yang di situ terjadi keseimbangan antara Kristen dan Muslim. Kenapa ada pertarungan di Poso? Ya, mohon maaf, di situ ada nikel yang sekarang menjadi komoditas primadona di dunia. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa peradaban materi mengendalikan manusia, termasuk orang-orang beragama, karena mudah sekali ditarik ke dalam masalah klaim kebenaran agamaku dan agamamu tadi. Padahal sejatinya di atasnya ada permainan lain yang seringkali tidak diketahui. Konflik-konflik di Sudan misalnya, di Darfur ya, kalau kita lihat antara umat Kristen dan umat Islam di Darfur Sudan, itu juga bukan semata-mata masalah agama, itu masalah peradaban material tadi, yang di atasnya berusaha menguasai material di situ, menguasai sumber daya alam lah katakanlah begitu. Jadi seberapa jauh kita bisa, agama dalam pengertian spirituality mampu mendamaikan manusia untuk menjadi lebih ekologis ya, menjadi lebih adil. Ini tantangannya. Jadi kalau kemudian umat Islam di Indonesia dan umat Kristen misalnya bertarung, bertempur, memperebutkan kepemimpinan, seberapa jauh setiap agama tadi mampu mendeliver pesan agamanya bahwa kita ini semua adalah bersaudara. Kita ini semua berasal dari sumber yang sama, berasal dari the Abrahamic fraternity lah istilahnya sekarang kan. Jadi sekali lagi ingin saya tantang adalah bahwa bagaimana kita sebagai manusia beragama, manusia yang spiritual katakanlah, itu bisa mengimplementasikan semua pesan-pesan spiritual yang dibawa dalam masing-masing agama. Nah, kita harus menghindari satu desakan bahkan atas nama peradaban materi tadi untuk bertarung antar agama di Indonesia. Ini sudah harus kita sudahi. Gitu. Nah itu menarik juga tadi kuda tunggangan itu. Artinya kan
kelompok-kelompok agama ini seperti menjadi kayu bakar ya untuk memasak nasi orang lain. Ya. Seperti itu konsepnya seperti itu. Nah, jadi artinya kan masih ada tingkat keluguan ya di sini di kalangan agamawan itu, sehingga mudah terpancing sekali dengan isu-isu bahwa Islam agama ini akan ditindas, agama ini akan menindas, itu segala macam itu konsep isu-isu seperti itulah masih mudah terbakar gitu. Ya, ya karena tingkat kematangan spiritual kita masih dalam bentuk materi tadi, masih dalam bentuk simbol-simbol. Jadi tugas para agamawan memang jangan hanya memberikan simbol-simbol kepada umat, tapi juga memberikan pesan di balik simbol itu, memberikan tingkat kedalaman yang lebih dalam lagi tentang agama. Jadi agama bukan lagi hanya benderanya ini, benderanya itu, bukan itu. Itu tidak akan beda dengan partai politik kalau itu kan. Partai saya benderanya ini, partai kamu benderanya itu, bukan. Jadi agama itu harus diperdalam lagi. Pesan Nabi Muhammad, pesan Yesus, pesan Sang Siddhartha Buddha Gautama misalnya, itu harus diterjemahkan ke dalam kehidupan yang lebih manifest di muka bumi ini. Itu kira-kira. Nah, kita sudah panjang lebar Mas tadi membahas tentang isu-isu internasional juga dan dalam negeri. Nah, sekarang kan di Indonesia ini kan banyak ormas-ormas ya, ormas-ormas agama, ya khususnya Islam lah misalnya, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah segala macam. Apakah ini sudah memenuhi syarat itu untuk salah satu ormas ini menjadi pemimpin spiritual itu? Iya, itu memang menjadi satu pertanyaan ya, dan menjadi tantangan karena itu proses yang tidak bisa langsung dikatakan iya atau tidak. Karena saya yakin di atas atau di bawah kerumitan berpolitik di dalam negeri ini, di balik ini semua masih ada kelompok-kelompok saya yakin yang masih ingin mengarahkan kepada jalan spiritual ini. Saya masih yakin. Kenapa? Karena saya tahu memang tadi itu yang tadi pertama kita bahas kelompok-kelompok yang uzlah tadi ya, kelompok-kelompok yang kemudian menjauhkan dari dunia tadi, mereka masih berdoa dengan bahasa yang sangat universal untuk Mama Yuhayuning Bawono lah istilahnya orang Jawa bilang, untuk keselamatan semesta alam. Jadi juga kalau saya lihat di kiai-kiai di pedalaman ya, di kampung-kampung yang masih belum tersentuh politik secara masif, itu masih begitu. Jadi seorang tokoh agama itu tidak hanya menjadi figur agama bagi agamanya, tapi menjadi rujukan bagi masyarakat secara umum, apapun agamanya. Itu terjadi di mana-mana saya kira. Jadi ketokohan spiritual itu menjadi kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adalah masyarakat yang haus kepada bimbingan spiritual. Jadi sosok-sosok yang tadi Bang Adri sebutkan itu harus dimunculkan menurut saya. Model-model Kiai Soleh di Pasuruan, kemudian model-model pastor-pastor yang juga menjadi rujukan di daerah-daerah pedalaman misalnya. Kemudian tokoh-tokoh muda yang memang biasa menjalani hidupnya dengan masyarakat misalnya. Itu juga akan menjadi suatu kebutuhan baru bahwa harus ada tokoh yang menjadi rujukan lintas agama. Seperti Gus Dur dulu ya. Gus Dur ini adalah contoh yang paling baik di Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin Nahdlatul Ulama, pemimpin Islam, tapi setiap hari di rumahnya yang antri itu bukan hanya orang-orang Islam. Yang antri itu adalah manusia dengan segala jenis kebutuhan dan hajatnya dari berbagai agama. Bahkan sekarang patung Gus Dur itu Gus Dur jadikan patung di tempat-tempat peribadatan agama Buddha. Konghucu saya lihat ya, ada beberapa tempat. Karena ada banyak juga persamaan-persamaan dalam agama Bang, jangan lupa. Kalau kita lihat di kutipan-kutipan ucapan-ucapan dari para tokoh agama-agama lain, sebenarnya banyak yang mencerminkan semangat yang sama, spirituality beyond any religion gitu loh. Bahwa kita beragama ini melampaui batasan-batasan agama yang ada. Karena agama itu bisa menjadi pencerah, bisa juga menjadi pembatas. Ada dua fungsi agama yang kemudian harus dimaknai secara bersama-sama. Itu. Nah, kalau terkait ormas Islam? Nah, ormas Islam ini
mohon maaf ya, akhir-akhir ini terlalu jauh ke dalam politik. Tertarik terlalu jauh ke dalam politik karena ada perasaan bahwa Islam itu dimarginalkan di negeri ini. Nah, karena pandangan politik pasti arahnya ke situ. Wah, Islam marginal. Islam dikuasai oleh kelompok-kelompok lain misalnya. Nah, padahal dalam konteks spirituality itu semua adalah pelajaran. Itu semua adalah cara untuk melihat bagaimana setiap manusia itu mampu memaknai kehidupannya ini. Jadi semua ini pelajaran. Nah, bagaimana kita menyelesaikan yang tadi terjadi di antara tarikan-tarikan itu ya tentunya dialog. Tentunya adalah bagaimana dibangun dialog secara konsisten. Ada masalah apa secara kemanusiaan ya, kemudian kita bisa bicara. Gitu. Memang kalau kita bicara organisasi agama ya ada sisi kepentingannya di situ. Tapi kalau kita bicara agama dalam pengertian nilai-nilai, saya yakin semua manusia akan, karena fitrahnya adalah manusia spiritual, makhluk spiritual, maka dia akan mengejar kebutuhan spiritualnya itu. Gitu. Nah, terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Ini Forum Satu Bangsa ini kan sebagai kelompok baru lah, organisasi baru. Kalau menurut Mas Heri, ada nggak alternatif pemikiran itu? Atau ya tadi untuk sebagai antitesis, sintesis baru, antitesis baru dari ormas-ormas tadi yang cenderung politis gitu. Forum Satu Bangsa ini bagaimana? Begini, dalam konteks Indonesia ya, kita lihat dulu masalahnya Indonesia itu apa. Kita kembali kepada masalahnya dulu. Oh, masalah Indonesia ini adalah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang misalnya. Atau konsentrasi politik pada sekelompok keluarga tertentu misalnya. Maka agama-agama di Indonesia ini harus mampu menjawab bagaimana kita melihat ini semua. Apakah konsentrasi kekayaan hanya pada sekelompok orang tertentu ini masalah atau tidak bagi agama-agama? Jangan-jangan agama-agama sudah mengatakan itu tidak masalah. Apakah pengelompokan atau konsentrasi kekayaan itu bertentangan dengan prinsip keadilan misalnya? Nah, jawabannya adalah pada agama-agama itu. Nah, kalau nanti itu kemudian jawabannya adalah bahwa itu tidak masalah, maka kita patut prihatin. Kenapa? Karena di situ adalah suatu pelanggaran dari namanya prinsip di dalam ajaran Islam juga misalnya, la takuna daulatan bainal aghniya'i minkum misalnya, agar kekayaan itu tidak menjadi monopoli sekelompok orang tertentu. Itu harus diputar, harus dijadikan satu petunjuk menuju keadilan yang lebih distributif kira-kira. Jadi agama harus ditantang. Apa jawabanmu terhadap krisis sosial, krisis politik, krisis apapun di ranah kemanusiaan? Selama agama tidak ditantang pada krisis itu, agama tidak akan keluar nilai-nilai berliannya, nilai-nilai luhurnya. Dia hanya menjadi nilai yang mati di dalam kitab-kitab maupun di buku-buku apapun namanya. Itu. Jadi kalau Forum Satu Bangsa ditanya apa yang akan dilakukan, ya sekali lagi jalan kita adalah jalan dialog. Jalan kalau wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap kita ini hanya satu kelompok manusia juga di antara sekian juta kelompok manusia yang lain. Kita hanya berusaha untuk mengajak manusia ke jalan dialog, jalan kebersamaan, dan jalan perdamaian. Itu ya solusi Forum Satu Bangsa. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Heri. Siap, Andri. Terima kasih. Ya, karena masih COVID ya. Ya. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung dengan Ceruk Berpikir, Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Terima kasih juga Mas Heri atas ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat dan kita bisa jumpa dengan podcast-podcast kita berikutnya. Siap. Ya, terima kasih sahabat-sahabat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.